Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Tori, kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di pukul 9.02 waktu Indonesia bagian Barat. Sejauh ini IHSG bergerak melemah 0,52% di level 6.564,955. 5 top gainers diantaranya adalah ada PACK, MDKA, ASPR, LCKM, kemudian ada Kota. Top losers 5 diantaranya adalah ada DSSA, kemudian juga ada TPIA, Telkom, Cuan dan juga Aman. Pergerakan sektoral, sektor kesehatan memimpin penguatan dengan penguatan 0,3%, disusul oleh sektor teknologi dan juga sektor finance dengan penguatan masing-masing sejauh ini 0,28% dan 0,1%. Sementara itu sektor infrastruktur melemah terdalam dengan pelemahan 1,21%, disusul oleh sektor non-cyclic yang melemah 0,82%. Dan berikutnya pemirsa kita akan simak data mengenai pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini yang dibuka mix dengan Nikkei 225 dibuka menguat 0,02% di level 60.828. SCI Singapura dibuka menguat 0,63% di level 5.028. Kemudian Kospi Korea dibuka melemah 3,88%. Kemudian Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,17% di level 25.718. Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan yang direkomendasikan pagi hari ini dari Mas Torik. Dapat Anda saksikan pemirsa ada ITMG dengan support di 23975, resistensi di 2590. Ada Astra Internasional dengan support di 5775, kemudian resistensinya di 6200. Kemudian Medco dengan support di 1545 dan resistensi di 1690. Dengan rekomendasi saham di pagi hari ini seluruhnya direkomendasikan buy. Baik, kita lanjutkan perbincangan bersama Mas Torik. Mas Torik, sebelum kita kemudian membahas mengenai saham-saham yang Anda rekomendasikan Ya, pagi hari ini. Terkait dengan reformasi free float dan juga transparansi pemegang saham bisa menyebabkan short term pain tetapi long term gain. Terkait dengan statement ini kalau tidak salah ini juga disampaikan oleh um, Fridarika Widyasari dari OJK begitu ya. Bagaimana point of view Anda mengenai statement ini? jadi untuk reformasi free float dan transparansi pemegang saham yang tadi saya sudah katakan, saya balik lagi saya acungi jempol juga untuk, Bursa Efek Indonesia ya, yang terus memantau dan, melakukan transparansi ya. Memang, kalau misalkan kita lihat bahwa reformasi free float ini akan berdampak jangka pendek pada saham-saham yang dinyatakan bahwa, saham tersebut memiliki HSC yang cukup tinggi ya, seperti yang seperti kita tahu juga bahwa ada brand, ada DSSA, dan juga berdampak ke saham-saham konglomerasi lainnya. Jadi, secara jangka pendek memang kondisi ini akan terus menekan ya, saham-saham konglomerasi yang memiliki saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tertinggi. Lalu juga pelaku pasar memang, balik lagi saya sudah katakan sedang menilai ulang nih, apakah valuasi saham tersebut ini wajar jika likuiditas dan free float-nya itu terbatas. Nah, tetapi untuk jangka panjang ini saya, katakan bahwa reformasi ini cukup positif, baik dari OJK maupun Bursa Efek Indonesia ini terus mendorong transparansi melalui pembukaan data kepemilikan saham di atas 1%. Nah, lalu juga ada pengumuman saham dengan HSC, lalu juga ada klasifikasi investor, itu, bisa memicu, pasar saham Indonesia yang lebih sehat ya, yang bisa dikatakan tidak digoreng-goreng lagi, Hmm. dan tentunya itu akan memicu optimisme juga bagi para pelaku pasar. Jadi memang untuk koreksi saat ini itu bisa dikatakan short term pain, tetapi untuk jangka panjang ini tentunya akan memicu long term gain bagi kualitas pasar modal Indonesia, seperti itu. Baik, artinya cukup inline dengan apa yang tadi Ya, disampaikan begitu ya, point of view ya, dari Anda. Baik, kita ke saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini oleh betul. Anda Mas Torik, diantaranya adalah Ya. ITMG. Seperti apa analisis selengkapnya Mas Torik, silakan. Iya, baik. Untuk ITMG ini masih cukup menarik ya, karena bisa dikatakan closing perdagangan kemarin itu ditutup di level teratasnya. Nah, meskipun memang ITMG ini harus melewati beberapa resistance, di antaranya ada resistance dynamic di MA10 itu di kisaran level 24.000, mohon maaf 25.000. Nah, lalu juga ada resistance dynamic MA50 itu di kisaran level 25.625 dan ada resistance, klasik di level 25.950. Jadi makanya kenapa pada perdagangan hari ini bisa dikatakan terkoreksi 0,6%,
karena memang belum sempat menembus resistance dynamic-nya di EMA 10 yang terdekatnya. Tetapi secara teknikal memang masih cukup menarik ya, stokastik ini golden cross pada perdagangan 13 Mei, lalu juga, MACD ini juga ada potensi, mengalami golden cross, dan perdagangan kemarin ini bisa dikatakan volumenya itu cukup meningkat. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin, melirik saham ITMG, teman-teman bisa pantau di kisaran level 24.650 sampai dengan 24.800 ya di harga low saat ini. Dengan potensi kenaikan, di kisaran 25.600 sampai dengan 25.950 sampai dengan 26.000. Adapun stop loss-nya teman-teman bisa pantau jika ITMG ini menembus ataupun, bisa dikatakan iya menembus di EMA 200 di kisaran 24.175. Jadi makanya, saya katakan bahwa ITMG ini masih cukup menarik, bila dipantau di kisaran 24.650. Oke, dibeli dengan term investasi, tergantung dari beberapa indikator ataupun pergerakan harga di TMG sendiri ya, ada Ya, level stop loss yang kemudian juga Anda betul. tadi sampaikan. Baik, dari ITMG kita ke Astra Internasional, seberapa Ya. menarik sebutan Astra Internasional dari fundamental ataupun secara, teknikal, Mas Torik? Secara teknikal masih cukup menarik, kenapa? Karena pergerakannya bisa dikatakan masih cenderung downtrend ya untuk jangka pendek, tapi untuk jangka menengah ini masih downtrend, tapi kalau untuk jangka pendek masih sideways, mohon maaf. Nah, tetapi, saya melihat dari jangka menengah ya, bahwa ada potensi, ASII ini ingin menembus area resistance downtrend-nya. Jadi ketika, closing nanti atau beberapa hari ke depan, dia benar-benar, breakout dari resistance, downtrend-nya itu, maka ada potensial mengalami kenaikan lebih lanjut Mmm, dan, akan terus melakukan, posisi bullish. Nah, secara teknikal juga masih cukup menarik, MACD ada potensi untuk golden cross, lalu ada stokastik juga yang, golden cross di area oversold, jadi masih ada kecenderungan mengalami peningkatan harga lebih lanjut. Nah, saya membatasi untuk Astra sebenarnya teman-teman bisa pantau dulu di kisaran 5.950 dengan, resistance di kisaran 6.150 sampai dengan 6.250. Adapun untuk area stop loss-nya teman-teman bisa waspadai jika, Astra ini, turun di kisaran level 5.775. baik dari Astra Internasional kita ke Medco, seberapa menarik untuk Medco sendiri? Ya, untuk Medco sebenarnya ini teman-teman bisa pantau momentum juga ketika harga minyak ini melonjak signifikan, harga migas melonjak signifikan. Kenapa? Yang saya lihat, behavior dari pelaku pasar ya terhadap, emiten-emiten migas ini, ketika harga minyak itu meningkat signifikan, maka akan berpengaruh terhadap emiten tersebut. Tetapi jika pergerakannya itu cenderung sideways, meningkatnya kisaran hanya 1 sampai dengan 2%, maka pergerakannya juga akan cenderung sideways. Nah, saya melihat, sebenarnya ada kehati-hatian bahwa MEDC ini, ketika dia itu menembus area support yang saya sudah buat di kisaran 1.545. Tetapi kalau misalkan closing-nya nanti masih mengalami pelemahan, tapi masih di kisaran 15.70 sampai dengan 15.75, itu masih cukup menarik karena teman-teman bisa manfaatkan momentum jangka pendek dengan melakukan taking profit di kisaran 16.25 sampai dengan 16.60. Nah, tetapi sebenarnya, MEDC ini memiliki support yang cukup kuat nih, di support dynamic EMA 200 di kisaran 1.495. Nah, tetapi saya meyakini bahwa MEDC tidak akan menembus level tersebut untuk saat ini, mengingat juga harga komoditas minyak yang masih, cenderung volatile, seperti itu. Baik, itu tadi beberapa saham yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Mas Torik, ada ITMG, kemudian juga Astra Internasional, dan juga ada Medco dengan rekomendasi support dan juga resistance dan analisis Ya. secara custom sudah disampaikan tadi. Dan kita lihat pergerakan IHSG sejauh ini masih bergerak di zona merah. Mas Torik, Ya. bagaimana proyeksi Anda mengenai pergerakan IHSG di perdagangan hari ini? Sebenarnya untuk IHSG ini balik lagi ya tadi sudah disebutkan oleh Mas Wiki di awal sesi berlangsung bahwa,
FTSI juga akan mencoret saham terkonsentrasi tinggi nih di Indonesia. Jadi makanya itu juga memicu kehati-hatian para investor ya, khawatirnya saham-saham konglomerasi juga akan mengalami pelemahan lebih lanjut, lalu juga disusul oleh pelemahan saham BBCA nih yang sebelumnya itu ditutup gap up, saat ini mengalami pelemahan. Jadi saya sangat meyakini bahwa IHSG ini masih ada potensi pergerakannya itu sideways, di kisaran 6.720 sampai dengan 6.510 sampai dengan 6.720. Nah, untuk perdagangan hari ini, masih ada kecenderungan mengalami pelemahan terbatas, Hmm. namun, ketika saham-saham big caps ini mulai, rebound kembali, seperti perdagangan sebelumnya, maka masih ada potensi untuk mengalami penguatan terbatas ataupun melemah terbatas, pada akhir sesi, seperti itu. Oke, big caps masih ada potensi penguatan di perdagangan hari ini atau seperti apa? Untuk big big caps dari saham-saham, sebentar, Perbankan misalnya? dari saham-saham perbankan ini masih, sebenarnya masih ada potensi untuk mengalami, penurunan ya sebenarnya. Oke. Karena, dari Bank Himbara itu juga masih mengalami pelemahan, meskipun memang BBRI menguat tipis ya, terus juga saya lihat dari saham-saham konglomerasi juga masih mengalami pelemahan. Jadi saya rasa memang, bisa dikatakan bahwa perdagangan hari ini tarik-menarik ya antara konglomerasi ataupun big caps. Cuma memang kalau untuk investasi jangka panjang, saya menyarankan memang, investasi jangka panjang terhadap saham-saham big caps seperti BBCA, BMRI, BBNI. Nah, BBRI ini sebenarnya ada kekhawatiran bahwa, pernyataan dari Pak Prabowo yang akan memangkas bunga PNM dari 24% setahu saya, ke 9%. Jadi masih ada tekanan lebih lanjut untuk BBRI, tapi saya sangat meyakini bahwa BBCA ini masih cukup menarik, karena harganya juga sudah di lowest-nya bisa dikatakan, lalu juga BMRI dan BBNI juga masih cukup menarik, seperti itu. Baik, menarik. Semoga apa yang kemudian Anda sampaikan dapat menjadi sumber informasi dan juga referensi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Torik, terima kasih sudah bergabung sama Ya, kami. Sukses terima selalu untuk kasih. Anda. Sehat selalu, sampai jumpa.